Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la taj'al majlisana hadha majlisa lagwin wa la lahwin wa la la'ibin wa la ihtiqarin wa la tabaghudin wa la tabatut wa la tadaburin bainal muslimin waj'alhu majlisa ilmin wa haya'in wa hikmatin wa tawadhu'in wa khushu'in wa futuhin wa intibahin wa futuhin lana wa liman hadarahu wa liman sami'ahu wa liman hayya'ahu. Amin ya rabbal alamin. Yang saya taklimi keluarga besar Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Lughah wal Karomah, juga pimpinan Ma'had Ali Darul Lughah wal Karomah, serta guru kita Akhinal Karim Ibnil Karim Kiai Zaki beserta keluarga, dan juga guru kita senior kita, yaitu beliau sebagai salah satu aktivis pesantren yang juga banyak berkhidmah di Nahdlatul Ulama, Al-Ustaz Zaidi beserta keluarga besar, dan sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan alumni maupun para simpatisan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa diundang ke sini untuk berbagi wawasan atau pandangan dalam forum yang saya lihat sangatlah istiqomah dalam ini, sangat-sangat istiqomah ya, yaitu forum Al-Insijam. Ini merupakan forum yang alhamdulillah telah melahirkan banyak santri intelektual. Ya, jadi salah satu produknya adalah Ma'had Ali. Ma'had Ali Darul Lughah wal Karomah yang baru saja diresmikan. Dan tentunya saya diminta hadir ke sini ini bukan sebagai bintang iklan. Jadi, tapi saya juga bagian dari keluarga besar Ma'had Ali se-Indonesia ya, juga tentunya ingin memberi sumbangan, dan insya Allah sudah dicatat sebagai salah satu dosen tamu, dosen terbang di Ma'had Ali Darul Lughah wal Karomah. Jadi nanti kalau tidak puas di sini bisa lanjut, yang penting Anda mendaftar itu. Maaf, bisa dinyalakan lampunya yang agak gelap. Lampu. Panas banget. Terima kasih kepada semua pihak, khususnya panitia yang juga sahabat dekat saya yang beliau sekarang muncul, yaitu Ustadz Zuhri Humaydi, yang beliau juga merintis bahkan sangat aktif di dalam forum ini. Saya diminta berbicara sebenarnya tentang fikih lingkungan, namun sebelum masuk ke sana, topik jalsah kita pada forum kali ini adalah memberikan pengantar yang lebih mendalam mungkin ya. Jadi sebenarnya tema ini sudah pernah disampaikan 2-3 tahun yang lalu di tempat yang sama. Waktu itu kita banyak membicara tentang dampak misalnya PLTU batubara yang sebetulnya lokasinya berdekatan dengan kita. Tapi kali ini saya tidak akan masuk kepada isu-isu terkini ya. Tapi ini tabarukan kepada bulan suci Ramadan yang mulia, kita masuk lebih umum. Kita hanya mengenal mengapa kita perlu menggugah
diri kita dan menyadarkan diri kita serta lingkungan kita akan mengenai akan masalah lingkungan hidup dan kesadaran kita ada di muka bumi ini. Di dalam surah Fatir ayat 38 ada dua ayat 27 dan 28. Saya akan membacakan. Saya yakin majelis itu akan barokah kalau dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judatun biyadun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama innallaha azizun ghafur. Subhanallahul azim. Di dalam dua ayat ini kalau kita mencoba mempelajari terjemah, minimal dari terjemah dulu, baru merangkak pelan-pelan kepada tafsir bil mufradat, tafsir secara lafzi maupun tafsir secara maudhu'i dan seterusnya, kita mendapatkan satu pesan yang sangat kuat, yaitu di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak, ya. Di sini kalimatnya itu berbentuk alam tara, ya, berbunyi alam tara. Jadi itu bentuknya istifham. Namun itu istifham itu kalau di dalam ilmu balaghah ada banyak fungsinya, bentuknya kalimat pertanyaan tapi hendak mengajak. Ada yang untuk mengingkari, ada yang untuk mengikrar atau memberikan ketetapan. Artinya lihatlah. Ya. Tidak akan kamu melihat, artinya lihatlah. Di sini apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lihat, yaitu proses turunnya air hujan, kemudian buah-buahan, kemudian gunung, ya, yang berwarna-warni, ya, ada yang warna putih, merah, dan hitam. Kemudian juga binatang ternak, binatang melata secara umum, binatang ternak, dan juga yang berwarna-warni, ya, mereka itu berwarna-warni atau bermacam-macam jenisnya. Kemudian ada satu kalimat di dalam ayat ini, innama yakhshallaha min ibadil ulama, ditutup dengan asmaul husna, innallaha azizun ghafur. Ini sangat membuat kita itu penasaran. Apa hubungan dari semua itu? Lalu ada ayat tentang ulama yang sering kita kutip itu. Jadi ternyata ulama itu sekilas kita bisa menangkap pesan. Kita sebagai seorang pembaca awam misalnya tidak sampai mendalami tafsirnya, itu akan langsung mendapat kesan bahwa seorang ulama haruslah, ya, mampu berpikir tentang semua hal itu, tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Jadi secara mungkin lebih simpel saya akan mengatakan bahwa orang yang disebut ulama dalam pandangan Allah tentu punya satu kriteria, ya, innama yakhshallaha. Jadi orang yang takut kepada Allah ini kualitas batin, kualitas diri. Namun kenapa ayat ini diletakkan di tengah-tengah ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang berupa realitas fenomena fisik maupun fenomena kosmik, fenomena alam, fenomena lingkungan seperti air, gunung,
dan binatang. Nah, jadi ini kalau dipahami, seorang ulama tidak hanya, jadi jangan dipotong hanya pada innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tapi lihat juga, ini ayat ini ada di dalam konteks apa? Ternyata itu ada di dalam konteks ayat-ayat kauniyah. Jadi ini ulama yang sesungguhnya. Nah, kita sebenarnya berharap nanti dengan adanya Mahat Ali dan semacamnya, termasuk juga di diniyah, ini sudah waktunya kita melahirkan ulama-ulama yang bukan hanya mengajarkan yakhsyallah, karena kalau mengajarkan itu ranahnya tasawuf nantinya. Tapi bagaimana tasawuf itu juga berkesadaran akan lingkungan. Nah, ini berangkat dari fakta bahwa kita sebagai manusia ini ada dua tentu problem manusia yang paling dasar. Katanya Imam Al-Ghazali, manusia itu dua cuma penyakitnya, jahil wa ghaflah, nggak tahu dan lalai. Ada orang tahu tapi dia lalai, dia nggak peduli, ya, dia nggak sadar. Artinya apa? Larut di dalam keasikannya, rutinitasnya. Ada yang lalai, ada yang ghaflah dan jahil sekaligus. Jadi ternyata orang yang pintar, orang yang sadar, orang yang pintar belum tentu sadar. Jadi dia orang punya ilmu tapi nggak sadar. Sebagai contoh begini, kita melahirkan banyak ilmuwan, banyak orang pintar, tapi kenapa kok persoalan lingkungan di Indonesia semakin menjadi-jadi? Ini kan berarti ada orang pintar tapi nggak sadar. Saya 2 hari yang lalu pas ba'da tarawih kebetulan, atau awal tarawih ya, kebetulan ada acara buka bersama juga di daerah Sidomukti, Reksan itu. Saya lanjut ke lokasi yang kemarin terakhir ada bencana banjir di Kerenjengan itu. Ternyata pengakuan dari warga di sana itu adalah pertama kali. Dan ini ternyata ada kaitan dengan yang terjadi di gunung di daerah Tiris, Krucil dan semacamnya. Jadi ada bentang alam yang menghubungkan. Dan itu di luar antisipasi dan perkiraan dari semua orang, termasuk pejabat pemerintah dan para tokoh yang ada di sana. Karena memang tidak pernah. Kita sering mendengar bahwa bencana alam itu adalah peringatan Allah melalui alamnya. Namun pertanyaannya, mengapa hal itu tidak kunjung membuat kita melakukan langkah-langkah yang diperlukan? Nah, ini kebanyakan fakta di era modern 100 tahun terakhir membenarkan apa yang ada di dalam ayat Al-Quran, dalam surah Ar-Rum itu, yaitu jelas merupakan dalil utama tentang kenapa kita perlu berbicara dan terus berbicara mengenai masalah lingkungan hidup, bahkan tentang alam semesta ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Jadi kalau kita lihat adanya fasad, ini coba teman-teman periksa di kitab-kitab tafsir, itu selalu dimaknai dengan persoalan batin. Misalnya kekufuran itu fasad. Ya, itu memang benar. Tapi di mana ada aspek batin di dalam Islam, ada juga aspek zahir. Di mana ada aspek zahir, di situ ada aspek batin. Ini tidak boleh dilepas. Sehingga kalau kita punya pola pikir yang hanya menekankan pada satu aspek, zahir saja, kita lupa pada yang batin. Batin saja lupa pada yang zahir. Ini tidak akan menemukan kesempurnaan. Nah, Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu kita harus melihat juga di dalam pengertian ini. Kenapa? Fasad menurut para ulama itu dimaknai selalu dalam konteks kekufuran, kemaksiatan. Zaharul fasad itu telah tampak kerusakan di muka bumi. Coba kita cek kitab tafsir para ulama salaf. Itu kebanyakan minimal sampai Imam As-Suyuti misalnya,
atau Jalalain, Imam Al-Mahalli dan Imam Suyuti rahimahumullah, itu selalu identiknya dengan paling banternya perang, paling banternya, karena memang waktu itu banyak terjadi perang. Tapi untuk di zaman sekarang, era milenial dan sesudahnya ini, 2025, 2026 dan seterusnya, kita harus terus memaknai fasad ini lahir dan batin. Apa antara lain? Memang kerusakan lingkungan itu. Dan ini cocok. Kenapa? Bima kasabat aidinas. Sebab sesuatu yang diperbuat oleh manusia.